Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya mengangkat tema karena masih kemerdekaan gitu ya, memerdekakan diri dari sifat hasad. Sebuah sifat yang karena ini makhluk Allah Subhanahu wa taala bermaksiat, durhaka di surga, yaitu iblis. Iblis hasad terhadap Adam karena Allah memuliakan Adam dan tidak memuliakan dirinya. Allah memerintahkan para malaikat memberikan sujud penghormatan kepada Adam, tapi tidak kepada iblis. Menurut logikanya dirinya lebih mulia dari manusia, menurut logikanya. Namun Allah tidak berkata demikian. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad merupakan sifat yang tercela. Hasad itu ketika ada keinginan nikmat pada seseorang itu hilang, kebahagiaan pada seseorang itu hilang. Itu hasad. Ngeri kalau punya teman seperti ini. Atau pengertian yang lebih lebar lagi, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang tersebut. Dan bahkan ini sampai menuju ke level ingin menghilangkan keadaan baik itu, yang bikin orang tadi bahagia, atau kalau dia nggak terima. Jadi orang lain dapat hadiah, dapat kenikmatan, dapat bonus, dianya nggak terima, terbakar. Itulah hasad, dan ini sifat yang tercela. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dan hasad ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sifat yang tercela, tapi punya efek yang luar biasa buat amal ibadah kita. Dikatakan bahwa hasad itu bisa membakar amal soleh kita, kayak api bakar kayu. Bapak kalau menumpuk kayu kering gitu ya, terus dibakar, pasti cepat. Bakar sebelah kecil, sebelah pinggirnya aja kecil, langsung semuanya terbakar. Hasad seperti ini Bapak Ibu. Sifat ini bisa membakar amal soleh kita, jadi abu, jadi sia-sia. Jadi ini bukan sifat yang tercela terus kemudian ya sudahlah, aku kan bukan orang sempurna. Enggak, justru malah orang yang punya sifat kayak gini, amal solehnya bisa hangus. Dan orang yang punya sifat hasad Bapak Ibu biasanya gak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Hatinya terus terbakar,
sedih merana melihat orang lain bahagia. Ngeri sekali. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Dan orang hasad itu berarti orang yang nggak mau percaya takdir, Bapak Ibu. Ketika kita ditakdirkan tidak memiliki keturunan lebih banyak dari siapa gitu ya, kita iri dengan orang tersebut. Padahal kita paham bahwasanya keturunan itu merupakan sebuah rezeki yang Allah tentukan. Mau usaha kayak apa, kalau Allah sudah tentukan dapat, ya dapat. Tapi mau usaha apapun kalau Allah belum menentukan dapat, dia belum dapat. Sehingga sifat hasad ini berperan apa? Seolah dia nggak beriman sama takdir. Insya Allah, kita pernah lah ya melihat orang seperti ini, ya, temannya atau rekan kerjanya atau tetangganya atau salah satu anggota keluarganya bahagia, entah naik pangkat atau dapat bonus dari perusahaan ratusan juta, harusnya ikut senang lah, ikut bahagia. Tapi malah justru dia yang paling merasa sakit karena nggak terima orang lain bahagia. Dia nggak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang hasad di dalam hatinya akan dipenuhi penyesalan dan api yang berkobar melahap hatinya, sehingga apa? Sengsara batinnya. Sekali lagi, batin orang yang hasad sengsara, Bapak Ibu. Karena dia terus-terusan gak terima dengan kondisi tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Tapi ya, perlu digarisbawahi, sebesar apapun hasad seseorang itu gak bisa mengubah takdir Allah. Kalau Allah sudah menetapkan. Dan para ulama sampai mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Hampir tidak ada orang yang selamat dari hasad. Pastilah kita akan pernah merasa, enak ya itu seperti, kenapa ya aku nggak seperti ini? Kenapa aku nggak seperti dia? Nah, ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Ya. Jadi sampai-sampai orang hasad itu nggak berdoa sama Allah. Saking batinnya sengsara, saking bencinya dia sama kondisi baik, kondisi bahagia orang lain. Nah, dan sekali lagi, orang hasad Bapak Ibu akan terus meremehkan nikmat Allah. Ketika dia hasad, dia lagi gak sadar berapa ratusan nikmat Allah yang ada pada dirinya, itu gak sadar. Yang dia sadari apa? Nikmat orang lain. Yang dia hitung nikmat orang lain, nikmat dirinya enggak. Itu kok punya ini, itu ini. Dia lupa dengan kenikmatan dirinya. Dia lupa dengan kesehatan yang dia miliki. Dia lupa dengan keberkahan waktu yang selama ini dapat ia gunakan untuk keluarganya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Jadi sifat hasad merupakan sifat yang harus kita waspadai. Ingat, penderita hasad ini batinnya akan terus sengsara. Dia harus segera bertobat kepada Allah. Nah, ada 4 kondisi Bapak Ibu kalau orang sudah berhasad. Yang pertama, ini yang paling ngeri ya, dia berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasadi. Jadi
seperti ini. Yang dipakai pas dipakai kayak gini. Mikir cara bagaimana menghilangkan kebaikan pada orang tersebut sampai melakukan hal-hal yang mengerikan. Nah, orang yang punya sifat hasad seperti ini berpotensi menimbulkan mata jahat, di mana dengan pandangan mata jahat ini orang yang dihasati bisa celaka. Sengeri itu. Dan ini merupakan hasad yang tercela dan pelakunya mendapatkan dosa. Kondisi yang kedua, orang hasad pada orang lain gitu ya, tapi dia tidak sampai melakukan hal-hal yang melampaui batas. Akhirnya keluar juga ya Pak. Nah, yang kedua, ada yang hasad pada orang lain, namun ia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut. Intinya nggak melampaui batas. Ya. Ada yang bilang ini nggak dosa, ada yang bilang bisa jadi dosa. Kemudian yang ketiga, ada yang orang hasad tapi nggak kepengen nikmat orang lain itu hilang. Bahkan dia berusaha memperoleh kemuliaan yang semisal. Ya, misalnya teman lain dapat bonusan segitu, dia berusaha juga dapat bonus yang sama. Hasad yang seperti ini tidak masalah. Kondisi yang keempat, ini yang kondisi yang mungkin yang paling aman. Jika didapati diri hasad, ia berusaha untuk menghapusnya. Ya. Jadi kalau pas kita merasa diri kita keluar hasad, kita langsung berbuat baik sama orang tadi. Yang tadinya kita iri, malah kita datang membawakan hadiah, kita doakan biar nikmatnya tambah berkah. Ini yang paling bagus. Ini kondisi yang paling bisa menerapkan hati kita. Ya. Jadi kita ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta, rasa sayang dan doa. Ini yang sanggup ke posisi yang keempat, itu yang paling bagus. Ma'asyarul muslimin, a'azallah wa yakum. Ketika kita bersyukur, benar-benar bersyukur sama Allah, insya Allah sifat hasad tidak akan muncul Bapak Ibu. Tapi kalau nggak pandai bersyukur, maka sifat hasad akan terus muncul. Itu yang perlu kita camkan atau tanamkan pada diri kita. Orang bersyukur pasti bahagia dengan kondisi apapun, ya, dia pasti akan bahagia. Dan kebahagiaan ini terus Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Orang bersyukur bukan cuma dia bahagia di dunia, tapi di akhirat dapat banyak pahala. Satu untayan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tercantum pada surat An-Nisa 32, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain dan mungkin Allah nggak berikan kepada kamu. Semua itu sudah dalam ketetapan takdir Allah. Semua sudah punya jatahnya rezeki masing-masing. Kalau kepengen lagi, mintalah kepada Allah. Jangan iri hati, jangan hasad, tapi berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kenikmatan tersebut yang sedang Anda inginkan. Nah, ini jalan keluar solusi dari ayat Al-Quran. Orang bisa hasad kenapa? Karena benci, ada permusuhan, ada persaingan di pasar, mungkin bisa jadi sama-sama jualan apa gitu ya misalnya.
sama-sama jualan tahu, kok tahu sebelah lebih laris daripada tahunya aku. Jadi kayak ada semacam persaingan yang gak sehat, sehingga timbul hasad. Sebab lain apa? Pelit. Sifat yang pelit banget ini bisa menimbulkan hasad. Sebab lain orang bisa hasad apa? Terlalu cinta dunia. Yang dia pikirkan hanya harta dan harta. Bagi dia, yang hartanya bertambah berarti bahagia. Yang hartanya berkurang berarti gak bahagia. Dia gak peduli dengan kesehatan, dengan anak, itu enggak. Dia hanya pikirannya harta dan harta. Kenapa orang bisa timbul hasad juga? Takut disaingi. Bisa jadi karena kesombongan dirinya timbullah hasad. Atau takut diejek orang lain. Misalnya, loh, tahunnya kamu kok gak selaris sebelah? Dia gak kepengen orang ada ngomong kayak gitu ke dia. Akhirnya timbul hasad, ya. Tidak mau dikalahkan sama pihak lain, bisa menjadikan timbul hasad. Kalau persaingan sehat dan wajar, ini tidak masalah. Namun persaingan yang seperti ini sampai timbul kebencian, permusuhan, kan ngeri. Bisa jadi orang yang hasad akan melakukan berbagai macam hal, sampai apa? Merusak, ya, dengan temannya itu dengan apa? Dengan cara yang di luar batas, dengan cara yang sudah masuk kategori zalim. Dan orang hasad itu tandanya lemah iman, tandanya nggak percaya takdir, nggak terima takdir Allah SWT. Bapak Ibu, kalau ada orang hasad ke kita, sikapnya bagaimana? Apakah kita biasa saja, cuek, atau bagaimana? Yang jelas, kita tetap bertawakal sama Allah, ya. Kalau ada orang yang hasad, ya, haters gitu ya, kita tetap bertawakal sama Allah, ya. Yang kedua, tetap menjaga ketakwaan. Dua hal ini gak boleh berubah. Kalaupun ada orang yang hasad sama kita, komentar-komentar miring ke kita, padahal kita gak melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Kita gak melakukan hal-hal yang sampai menipu orang lain. Kenapa orang banyak yang hasad dan benci? Ya, kita lakukan tetap bertawakal kepada Allah, menjaga ketakwaan kita juga. Dan ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum, yang ketiga, meminta perlindungan Allah dari kejahatan orang yang hasad. Ini penting. Makanya kita dianjurkan Bapak Ibu membaca triple qulhu di pagi dan petang, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Di salah satu surat Al-Falaq, ayat Al-Falaq ini, min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad. Karena orang yang hasad bisa matanya jadi mata jahat. Kalau mata jahat memandang orang yang dihasadin, itu orangnya bisa celaka, bisa jatuh sakit, atau bisa kena musibah apa gitu. Ini mata jahat kayak gitu, ngeri banget. Makanya Rasulullah dalam hadisnya bilang mata jahat itu beneran ada, hati-hati. Salah satu tameng yang diajarkan Nabi apa? Zikir pagi petang. Di dalam zikir pagi petang kita membacakan surat tadi Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas 3 kali. Nah, masing-masing 3 kali di pagi dan petang. Biasanya kita baca setelah zikir habis sholat, ya. Lanjut kita baca itu. Sama kalau sore biasanya maghribnya, asar juga boleh. Syekh Mustafa Al-Adawi, salah satu ulama yang masih hidup sampai hari ini di Mesir, benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasad adalah dengan berpegang dengan Al-Quran dan ajaran Nabi, kemudian meminta perlindungan dari Allah. Tapi jangan lupa zikir pagi dan petang. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita lakukan kalau ada orang hasad sama kita, ya, jangan beritahu tentang kebahagiaanmu sama orang yang hasad. Bapak Ibu memiliki, ya, orang-orang yang Bapak Ibu percaya.
kita merasakan ini orang sayang sama kita, senang sama kita itu murni tanpa embel-embel apapun. Tapi kalau Bapak Ibu tahu orang itu hanya berpura-pura, ya berarti jangan kasih tahu. Makanya kalau kita berbicara masalah nikmat itu cukuplah berbicara kepada orang-orang yang memang sayang sama kita. Kalau kita berbicara sama orang yang hasad, ya tambah ngeri. Contoh Nabi Yusuf ketika bermimpi, ya, dengan mimpi tersebut bapaknya bilang apa? Jangan ceritain siapa-siapa ya, nanti saudara-saudaramu bisa hasad. Iya Pak, namanya anak ya Bapak Ibu. Cerita sama adiknya, Nyamin, Dek, kamu tahu nggak? Aku mimpi kayak gini loh. Tapi kata bapak jangan cerita sama siapa-siapa. Rahasia ya Dek. Iya. Nggak lama si adik main sama saudara-saudara yang beda ibu, ya, yang 10 orang itu. Dia bilang kayak gini, kemarin sih kakak kamu cerita apa? Itu loh kakak mimpi ini, katanya itu. Langsung jadi bahan pembicaraan 10 saudaranya yang beda ibu. Timbullah rasa hasad pada diri mereka sampai mereka membuang Yusuf ke sebuah sumur. Itu semua timbul karena hasad. Ya padahal Nabi Yakub sudah bilang jangan ceritain ya sama sembarang orang, sudah sama bapak aja cukup. Ya, ini juga perlu kita praktekkan Bapak Ibu. Kalau dapat kenikmatan apa itu cukup kita ceritakan sama orang-orang terdekat kita. Nggak perlu dipamerkan, bahkan sampai jadi status WA gitu ya, dijejer ya, dijejer misalnya uangnya, alhamdulillah dapat bonus sekian juta, dijejer uangnya gitu ya, difoto. Itu kan menimbulkan orang hasad juga. Ikhwatul iman, azallahu wa yakum. Dan jangan pernah punya perhatian sama orang yang hasad. Cuekin saja orang seperti itu, ya. Fokus sama diri kita aja. Biarkan dia hasad. Dia yang menderita, dia yang sengsara sama hasadnya. Ya, memang kita perlu kekuatan sabar menghadapi orang hasad, ya. Tapi tadi jangan terlalu sibuk sama orang-orang hasad. Dia akan ngomong jelek, dia akan berperilaku jelek sama kita. Udah biarkan. Nanti Allah yang akan membalas. Malah kalau perlu kita kirimin dia apa hadiah, buah kayak apa, supaya dia apa? Malu dengan sifat hasadnya sama diri kita. Jadi kita harus bersikap bijak sama orang yang hasad ya, dan tidak perlu tidak perlu dipikirkan serius gitu. Biarkan nanti Allah yang mengurusnya. Kata Ibnu Qayyim, tidak usah dipedulikan, tidak perlu takut, dan hati kita tidak usah memikirkan dia, ya, biar dia yang menderita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ceritanya para nabi dan para rasul, ya, bagaimana sikap mereka ketika mereka dizalimi sama kaumnya. Mereka semua memaafkan, ya. Kalau kita pasti marah-marah, bahkan membalas. Masih ingat kisahnya Nabi ketika di perang Uhud atau ketika di Taif dipukulin, dilemparin batu? Nabi cuma komentar, Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah mereka belum tahu. Mereka belum tahu agama itu agama yang indah, yang berkah, yang Engkau terima. Ampuni mereka ya Allah, berilah mereka hidayah. Sampai terakhir kan Nabi doanya seperti ini, ya Allah kalau mereka nggak bisa beriman sama aku, jadikanlah keturunan mereka keturunan yang beriman kepadaku dan memperjuangkan agamamu. Subhanallah Bapak Ibu, orang-orang Taif yang tadinya lemparin Nabi, ya, sampai berdarah-darah, sampai mereka Jibril nawarin, gimana kalau saya lempar 2 gunung itu ke Taif ya Nabi? Jangan. Saya berharap keturunan mereka nanti bertauhid, menyembah Allah dan mendakwakan Islam. Ternyata benar Bapak Ibu. Setelah Rasulullah meninggal, anak-anak generasi keduanya Taif itu semuanya jadi muslim,
jadi pejuang dakwah dan para mujahid fisabilillah. Tuh doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memang kita mampu memaafkan, kenapa tidak? Contoh, mungkin kita punya luka batin gara-gara seseorang, atau bahkan gara-gara pasangan kita sendiri, atau karena keluarga kita gitu ya. Kita punya rasa sakit yang luar biasa karena dia. Maksudnya sakitnya bukan sakit fisik, sakit di batin gitu ya. Tapi kan kita juga bisa memaafkan. Kalau memang bisa memaafkan, maafin aja. Udah biarkan, nanti Allah yang akan membalasnya. Karena kalau kita mampu memaafkan Bapak Ibu, hati ini tenang, hati gak sengsara, gak memendam rasa dendam. Itu plusnya ketika kita mampu memaafkan. Ya memang kadang ada beberapa kesalahan orang yang kita itu hampir susah banget maafinnya. Wajar ya, tapi tetap perangilah sifat ini. Ketika kita mampu memaafkan semua kesalahan orang, kita juga berharap nanti Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tema tadi, bagaimana kita merdeka dari sifat hasad. Ya. Yang jelas pertama landasannya ilmu dan iman. Kalau nggak punya ilmu agama, bakal berpotensi jadi orang yang hasud, suka hasad ya. Dan juga iman ya, ini harus kita kuatkan, khususnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita merdeka dari sifat hasad adalah kita ingat-ingat coba dampak negatif dari sifat hasad tadi. Amal soleh kita hangus, kita dapat dosa, ya kan? Dan efek-efek buruk yang lain. Na'udzubillah. Nanti kelak di akhirat akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah ngerti efek buruk yang ngeri, pasti kita akan hilang sifat hasad kita pada diri kita. Tips yang ketiga supaya kita merdeka dari sifat hasad adalah pandai-pandailah bersyukur. Walaupun dengan hal yang kita lihat dengan mata kita sedikit. Sampai Nabi pernah mengatakan, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Yang gak bisa bersyukur atas nikmat yang dipandangnya sedikit, maka mustahil dia bisa bersyukur sesuatu yang banyak. Ini Bapak Ibu, kadang kalau kita matanya lihat cuma ini, kita lupa ngomong alhamdulillah, bersyukur. Ini biasanya efeknya nanti dapat nikmat yang lebih banyak, kita nggak mampu bersyukur. Atau gini Bapak Ibu, kita dibantu orang atau diberi hadiah orang, tidak tahu terima kasih, itu juga susah nanti bersyukurnya sama Allah. Apa kata Nabi? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang nggak tahu terima kasih sama orang, sulit untuk bersyukur benar-benar sama Allah. Jadi, Masya Allah, itu semuanya berkaitan. Sifat-sifat itu berkaitan. Tips yang keempat, agar kita terbebas dari sifat hasad, mari kita selalu memandang orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Itu paling bisa menimbulkan rasa syukur. Kalau kita mengeluhkan penghasilan kita cuma sekian, lihat yang jauh di bawah kita, yang bahkan anak-anaknya pun putus sekolah sampai bekerja demi sesuap nasi. Ya, banyak kondisi-kondisi yang mengerikan di sekitar kita Bapak Ibu. Na'udzubillah. Kemudian tips yang kelima, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang lagi bahagia, pada orang yang lagi mendapatkan banyak kebaikan, ya. Karena kalau kita mendoakan, insya Allah kita akan dapat yang semisalnya juga. Itu.
Allah akan berikan yang semisalnya. Mungkin nggak sama, tapi sepadan dengan doa kita. Kita doakan diam-diam nih, doakan orang lain diam-diam. Ya Allah, sehatkanlah fulan. Saya udah lama nggak ketemu di masjid. Itu orang baik, sama orang baik. Nanti Allah akan berikan kita kesehatan yang seperti kita mintakan untuk teman kita. Jadi mendoakan orang lain diam-diam itu nggak rugi, malah didoakan malaikat balik itu bisa. Malaikat akan balik mendoakan kita. Ya. Ini luar biasa, mendoakan saudaranya seiman itu diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian tips yang ke-6 untuk memerdekakan diri kita dari sifat hasad adalah coba lakukan yang bertolak belakang. Tapi memang agak susah nih ya Bapak Ibu. Contoh kita punya hasad sama orang, kenapa sih orang itu terus yang dapat? Kalau kau pengen hilang sifat ini dari hati kita langsung datang ke dia ngasih hadiah. Nih buat kamu. Atau belikan apa? Itu sifat hasadnya diperangi langsung sama diri kita. Memang agak susah, tapi ini termasuk cara yang top chair menurut Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, kita kalau ada nggak suka sama orang gitu ya, ada hasad, kita kasih hadiah ke dia. Insya Allah hasadnya kita hilang. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan biarkan hati kita sengsara, jangan biarkan hati kita terus terbakar karena hasad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu garis bawahi bahwa sifat hasad, sifat dengki, iri hati itu penyakit. Dan penyakit ini kalau terus dibiarkan akan menggerogoti jiwa kita. Akhirnya jiwa kita jadi lumpuh, susah untuk mengimani takdir, benci sama orang yang kondisinya lebih baik dari dia, kan ngeri. Jadi hidup akan terus rusak. Mengerikan sekali ya. Itu bahayanya sifat hasad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan sebelum kami tutup kajian pada pagi hari ini. Silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat hasad ini kan tadi ada pembahasan terkait dengan ta'ain gitu ya. Ya. Itu ta'ain itu apakah dia berfungsi kalau secara offline atau secara online pun bisa berpengaruh mungkin gitu ya. Jadi kita melihat di secara online gitu, tapi fungsi atau pengaruh dari mata air itu ada nggak gitu? Atau harus offline seperti ini juga? Bisa, online juga bisa. Lihat dari foto, bisa Ada pengaruh makan. kalau orang misalnya biasa posting, Iya. kemudian ada banyak orang yang lihat, Iya. kemudian enggak. Makanya saya sering mengarahkan kepada, biasanya sih ibu-ibu gitu ya, biasanya, tapi bapak-bapak juga bisa memposting anak-anak kecil yang mungkin cucunya, mungkin anaknya yang masih balita, yang lucu-lucu, nggak usah diposting lah. Saya khawatir ada orang yang nggak suka, akhirnya timbul mata hasad. Efeknya apa? Si anak tiba-tiba sakitnya nggak kunjung sembuh-sembuh, kan kasihan. Ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata ada yang mengalami itu gitu ya. Jarang diposting, sekali diposting ya mungkin banyak yang lihat gitu ya. Si anak akhirnya sakit, ngeri. Itu bisa efeknya offline. Kalau kebalikannya penyembuhannya bisa lewat juga, lewat doakan gitu, secara tidak langsung. Ya lewat doa, Pak. Lewat doa, lewat ruqyah bisa. Lewat doa, lewat ruqyah itu bisa. Begitu.
Dan yang bikin kita tambah sedih kalau ada yang hasad sama kita, ternyata itu apa? Orang-orang yang dekat sama kita, entah keluarga, ya, keluarga dekat kita, gitu, entah saudara atau apa, kan itu tambah kita sedih. Ini yang bikin ngeri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman sama takdir ini nggak bakal, insya Allah selamat dari hasad lah. Potensi untuk timbul hasad di hati kita tuh besar sekali Bapak Ibu. Makanya tadi kita harus memperkuat iman, ya, memperkuat iman kita kepada takdir Allah dan melakukan hal-hal yang bisa tadi memerdekakan kita dari sifat hasad. Dan tak lupa sering kita membaca doa dan juga zikir pagi petang dengan tadi ya triple qulhu. Begitu Pak yang bisa kami jawab. Ada yang lain? Sudah ya mungkin. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, dan semoga bisa memberikan kita manfaat dan demikian hati-hati yang pada diri kita supaya tidak mudah memamerkan nikmat yang kita miliki kepada orang lain. Mari kita tutup pengajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.